Hello, now I would like to give you explanation about learning materials on label. Saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai label. Nah, di sini labelnya terdapat pada food and drink and also drug or medicine. Jadi yang akan kita pelajari adalah label pada makanan, minuman, dan obat-obatan. As we know, pada learning material dari buku LKSmu halaman 40 on page 40, it is written there, dituliskan di sana bahwa pada label itu ada beberapa elemen yang harus ada. Let us see one by one. Pada food and drink labels, elemennya atau bagian-bagian yang harus ada adalah the first one is brand of the product. Brand, mereknya apa. Next, name of the product, nama produknya apa. Kemudian description of the product, deskripsinya apa, penjelasannya apa, keterangannya apa. And then contents or amounts of the product, isinya berapa, jumlahnya berapa. Next, ingredients of the product, komposisinya apa. Directions for instructions about the product, directions for consumption, jadi cara penggunaannya bagaimana. Directions for storage of the product, petunjuk penyimpanan atau cara penyimpanannya bagaimana. And the last one is expiry date of the product, tanggal kadaluarsa dari produk itu tanggal berapa, kapan. Nah, ini elemen-elemen atau unsur-unsur yang harus ada pada label makanan dan minuman. Next, it is a little bit different for drug or medicine. Sedikit berbeda dari produk makanan atau minuman. Pada label obat, di sini yang terdapat brand of the drug, merek obat itu apa, name of the drug, nama obatnya apa, description, penjelasannya apa, keterangannya apa, content or amount, jumlah atau isinya, uses, penggunaannya untuk apa, itu obat apa. Next, directions for use and dosage, bagaimana cara menggunakan dan dosisnya. Next, directions for storage, petunjuk penyimpanan, dan expiry date, jadi sedikit sekali perbedaannya. Nah, perhatikan baik-baik. If you can't find the expiry date on a label, please check other parts of the product. Kalau kalian tidak bisa menemukan tanggal kadaluarsa pada label, silakan kamu cek di bagian lain dari produk itu. Contohnya, on the cap, jadi pada tutupnya, on the seal, pada segelnya, on the different side of the package, di sisi lain dari kemasan itu, on the neck or at the bottom of the bottle, jadi kalau botol mungkin pada leher atau bagian bawah dari botol itu. You must check labels of drugs, food or drinks thoroughly and not consume them when the label's elements are incomplete. Nah, jadi kamu harus hati-hati, perhatikan baik-baik labelnya. Jangan sampai kalau produk itu sudah kadaluarsa masih kamu konsumsi, itu akan sangat berbahaya. It will be very dangerous for you. Okay, next, here are the language features of labels. Tata bahasanya, unsur-unsur bahasanya. The first one, use positive and negative imperative sentences, menggunakan kalimat berita, entah itu kalimat positif atau kalimat negatif. Next, use declarative sentences. Declarative sentences maksudnya adalah kalimat pernyataan. Jadi ini kalimat yang menunjukkan fakta. Next, use modal auxiliaries commonly used on labels. Menggunakan modal seperti will, can, dan lain sebagainya. Should, must, and use singular and plural nouns.
kata benda tunggal atau jamak. Now let us see the example. Kita mundur pada halaman sebelumnya. Please open your book on page 39. We have example here. We have an example here. Kita akan lihat satu persatu tentang label ini. This is an example of beverage label. Beverage means minuman. Dilihat dari elemen-elemennya tadi satu persatu. Yang pertama adalah brand of the product. Brandnya apa? Mereknya apa? Ada yang tahu? Ya, brandnya adalah Milkman. Nah, ini brandnya. Next, name of the product. Name of the productnya adalah chocolate milk. Ini produk apa sih? Nah, ini chocolate milk. Di sini disebutkan. Next, description of the product. Deskripsinya apa? Di sini, nah ini sudah merupakan satu deskripsi. Ini juga deskripsinya, penjelasan tentang produk itu. This one. Dua bagian ini. Next, content or amount. Hati-hati. Di sini terdapat banyak sekali angka-angka. Yang dimaksud konten atau amount yang mana? Yang ini? Atau yang mana? Atau yang ini? Nah, yang dimaksud konten atau amount adalah yang this one. Yang ini. Jadi satu dalam kemasan itu isinya seberapa? Ini. Next, ingredients, komposisi. Komposisi dari produk ini adalah this one. Milk and milk protein, pure cane sugar, natural cocoa, vanilla, sunflower lecithin, etc. Itu ingredients-nya, komposisinya. Next, direction for consumption. Bagaimana petunjuk untuk penggunaannya? Caranya bagaimana? This one. Easy mixing instructions. Ini petunjuknya. Bagaimana caranya untuk mengkonsumsi produk itu? Ini. Next, direction for storage. Petunjuk penyimpanan apakah ada di sini? Petunjuk penyimpanan? Di sini tidak ada. Next, expiry date, tanggal kadaluarsa. Di sini juga tidak ada. Oke, jadi ini karena hanya diambil sebagian saja mungkin tidak lengkap ya. It's okay, no problem, it's just an example. Oke, sekarang Miss Yohana punya contoh yang real. Kita lihat di sini. Miss Yohana punya, maaf ya ini bukan endorse, jadi hanya untuk contoh saja. Kita akan lihat satu persatu. Nah, kita lihat. The first one is brand of the product. Mereknya apa di sini? Mereknya yang Mayumi atau yang Ajinomoto? Ya, brandnya adalah Ajinomoto. Nah, Mayumi ini adalah the name of the product. Ini name of the productnya, ini brand of the product. Next, deskripsinya apa? Description of the product. Nah, this one. Ini description-nya. Di bagian lain ada tidak? Ya, kita lihat saja di belakang. Adakah penjelasannya? Oh, ternyata ada. Ini Mayumi adalah saus serbaguna bla bla bla. Nah, ini description-nya. Next, content or amount. Isinya seberapa? Kita lihat di depan. Nah, ini dia. The content is 100 grams. 100 gram. Next, ingredients. Ingredients biasanya di belakang, di bagian belakang. Ini komposisi. Air, gula, minyak kedelai, dan lain sebagainya. Next, direction for consumption. Direction for consumption kalau untuk produk ini, nah ini dapat digunakan untuk oles, campur, cocol. Jadi ini untuk campuran makanan.
Next, direction for storage, petunjuk penyimpanan. Kita lihat di sini. Nah, petunjuk penyimpanan. Simpan rapat di dalam lemari es. Apabila tidak habis dipakai, jangan disimpan dalam freezer. This is what we call as direction for storage, petunjuk penyimpanan. Next, expiry date. Kita lihat di sini expiry date. Nah, this one. Nah, jadi dalam label ini lengkap elemennya. Ini untuk contoh food product. Next, what about medicine? Kita lihat medicine. Nah, medicine. Can you mention the brand of the product here? Brandnya apa? Ya, brandnya adalah Sanbe. Brandnya Sanbe. Lalu name of the productnya Sanmol. Nah, be careful. Harus berbeda ya dengan food tadi ya. Oke, brand of the drugnya Sanbe. Name of the drugnya Sanmol. Next, description. Descriptionnya apa? Nah, this one. Paracetamol sirup, penurun panas, pereda nyeri. Nah, bebas alkohol. Ini juga termasuk description of the product, description of the drug. Next, content or amount. Content amountnya yang mana? Ini kah? Ini kah? No. Jadi konten atau amount itu jumlah kandungan dalam satu botol obat ini berapa mili. Jadi bukan ininya. Kita lihat di sini. Nah, this one. Kontennya. Net content. 60 ml. Next. Uses. Penggunaannya untuk apa? Nah, uses to relieve pain in conditions headache, toothache, and fever. Jadi ini obat untuk penurun panas. Bisa juga untuk pusing, sakit gigi, dan demam. Next, directions for use and dosage. Nah, kalau untuk drugs atau medicine atau obat di sini ada dosisnya, ada petunjuknya. Nah, contraindications, adverse reaction, precaution. Nah, ini juga termasuk di dalamnya. Karena kita tidak bisa main-main untuk mengkonsumsi obat. Next, directions for storage. Ini direction for storage. Store below 30 degrees Celsius away from light. Simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius dan jauhkan dari sinar matahari. And the last one, expiry date. Kita lihat di sini tidak ada. Di bagian sini juga tidak ada. Kita cari di sini, tidak ada. Nah, ternyata ada di sini. This one. Yang di atas ini, this one. Ini kode produksinya, production code-nya. Lalu yang di bawahnya ini expired date-nya. Hati-hati ya, ini tanggal produksinya, dibuatnya kapan, ini tanggal kadaluarsanya. Dan ini ada HET 15.675. Nah, HET means harga eceran tertinggi. Jadi apotek atau toko obat paling mahal itu harus menjual dengan harga segini. Okay, that is about label of medicines. Nah, maka saran saya, kalau kalian menyimpan obat, when you keep medicine, ya, kalau menyimpan obat, jangan hanya disimpan botolnya saja, but you have to keep the label. Why? Nah, karena di dalam botol ini tidak semua informasi tertulis di sana. Not all information is included there. Misalnya ini, dosage, dosis, lihat brosur terlampir. Kalau kalian buang labelnya,
atau brosurnya, maka kamu tidak akan tahu informasi yang lengkap, dosisnya berapa, dan lain sebagainya. Well, okay, I think that's all about the explanation of label for food, drink, and medicine. I hope it will help you to learn about label. Okay, that's all from me. Thank you and goodbye.